kemarin kan saya sudah menyampaikan ke Pak Kemenko, Menteri dari Profesor Muhajir. Kemarin saya sampaikan kami punya konsep Menteri terkait bagaimana peningkatan FDI, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Kemudian konsepnya terkait bagaimana pesisir itu modernisasi warga pesisir, nelayan Papua ke depan. Dan sesuai dengan apa yang Pak Nasehat disampaikan bahwa lembaga pendidikan tinggi PPD itu, Pak, saya sudah menyampaikan juga ke DPRD. Iya, betul. Saya sudah menyampaikan dengan mengirimkan video yang dari Bengkulu yang 150 anak desa akan dikuliahkan dengan biaya Pemda. Nah, itu jawaban dari DPRD. Nanti kita ngobrol lagi. Betul. Jawaban dari DPRD. Coba kan, katanya, tanyakan. Iya. Kita mau selidiki dulu sumber pendanaan dari mana. Artinya kan ada niatan dari DPRD itu. Cuma ini konsep di sana itu seperti apa? Ya paling tidak kita berawal dari beberapa, misalkan provinsi Jawa Barat sama bisa dengan apalagi Jawa Barat ya. Nanti itu bisa dibagi, misalkan Cirebon berapa, Tasik berapa dulu. Kita kan dari 150 misalkan sama kita bisa 150 atau berapa. Itu yang perlu kita segera diobrolkan di makanya besok. Ya makanya karena kita ini maksudnya kita ini kan seluruh Indonesia ada warga pesisir, ada warga itu, makanya nanti senternya itu ada di sini. Saya kita itu memang kita semua terkait SDM dan kita semua yang Indonesia ini kan online dan langsung terjun, tapi kita tidak pernah diberdayakan PPDI dan lainnya kan belum diberdayakan. Kita nggak usah kata apa, kita nggak usah bicara tinggi-tinggi, bicaralah yang di tempat-tempat kita yang seperti kondisinya dan lain sebagainya. Seperti kemarin kan karena macam-macam profesi, ada yang dari Bapenas, ada yang dari universitas, ada yang dari staf ahli presiden. Makanya kemarin saya juga sedikit saya sampaikan juga bahwa Jawa Barat ini karena kita harus menghormati, harus yakin bahwa Jawa Barat itu salah satu daripada warga Jawa Barat, Insinyur Haji Rizal itu yang bisa meletakkan Indonesia menjadi negara kedua. Ini menjadi salah satu kita ini sangat bangga dengan Insinyur Haji Rizal, Profesor Dr. Kusuma. Pada tahun 1982 pada saat konvensi laut, dia bisa meyakinkan 200 negara, baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai, sehingga negara Indonesia itu menjadi negara kepulauan. Kalau tidak ada dia, saya tidak tahu bagaimana dia itu antara Kalimantan dengan Jawa ada laut bebas, karena dengan Pak Insinyur Haji Wanda dan Profesor Dr. Kusuma yang meyakinkan kepada seluruh negara bahwa laut teritorial itu diukur pada saat air surut rendah 12 nautical mile, sehingga semua Indonesia menjadi satu kesatuan. Ini menjadi salah satu kebanggaan Jawa Barat. Bahasa saya artinya yang bisa meyakinkan dunia. Insinyur Haji Juanda itu di sini. Iya, tahun 1982. Kemudian apa? Sekarang muncul namanya Alun Laut Kepulauan Indonesia. Alun Laut Kepulauan Indonesia itu ada 4. 1. Alun Laut Kepulauan itu yang di daerah Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. Ini kita sebagai negara maritim, bagaimana selat-selat itu kita manfaatkan. Kemarin saya sudah sampaikan di forum, selat ini harus dimanfaatkan. Bahkan ditambah dari Profesor Brennan itu dari IPB,
di samping itu juga bagaimana pulau-pulau terkecil yang berserakan itu. Artinya kita dalam konsep nasional negara kepulauan ini yang pertama jelas harus kita itu mengoptimalkan atau menggali potensi laut. Yang kedua SDM-nya sesuai dengan ini SDM di sekitar laut karena itu pesisir ya. Karena memang negara kita negara kepulauan dan khusus untuk persatuan perangkat desa sudah barang tentu sejalan dengan kita usulan di revisi Undang-Undang Nomor 6 bahwa di situ harga mati bahwa perangkat desa ini ingin jadi bagian daripada ASN. Kalau mungkin ini juga bagian daripada kado terakhir dari Pak Jokowi. Kalau ini tidak bisa direalisasi, berarti nawacita Pak Jokowi masih dianggap belum berhasil. Dia bicara di Bandung di gedung, iya di salah satu nawacita itu akan mengangkat perangkat desa sebagai PNS secara bertahap. Itu janji Pak Jokowi 9 tahun yang lalu ketika pertama mau jadi presiden. Nah, harapan kita dengan adanya nanti peningkatan dengan adanya revisi undang-undang ini kita perlu mempersiapkan SDM sesuai dengan Pak Dokter yang disampaikan sehingga SDM itu mumpuni sesuai dengan nomenklatur yang memang dibutuhkan untuk nanti pada itu kan makanya ini langkah-langkah apa yang akan diambil ketika Pak Dokter punten bahasanya diberi mandat untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi persatuan perangkat desa. Nah, salah satunya untuk segera berkoordinasi, apalagi ini tahun politik. Pak Gubernur akan habis di September. Saya berharap nanti kepemimpinan yang baru, kayak pejabat yang baru itu kita langsung segera merapat dari nol. Begitu Pak Dokter, termasuk DPRD juga sudah saya sounding dan jawabannya adalah coba PPDI segera mencari tahu dari mana sumber anggaran untuk beasiswa tersebut sehingga kita bisa melakukan studi tiru. Begitu Pak. Dan kita harus beda, maksudnya nanti terkait profesionalnya itu kita nanti diambil dari ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat daripada PPDI sendiri itu, terutama yang jelas NKRI kebangsaan itu nanti hal itu hari ini karena kita tanamkan orang yang frontliner itu bagaimana kebangsaan yang menjadi ciri yang kita gitu. Ya, sekarang kita ke Gedung Merdeka ya. Contoh KTA-nya itu nanti akan diberikan ke kabupaten supaya pengurus kabupaten dan perangkat desa yang ada di kabupaten semuanya yang terutama di Jawa Barat tahu bahwa oh ini loh keuntungan mengikuti jadi anggota PPDI. Satu itu, yang kedua kewajiban tiap bulannya apakah ada atau misalkan setiap mengisi itu ada feedback untuk PPDI. Maksudnya dalam arti tatkala nih dan tadi emani itu kan pengisian etol ya contohnya ya. Nah pencontohan etol itu apakah bisa misalkan begini Pak Sepuh, saya ngisi nih 50.000 itu apakah ada pengembalian? PPDI